Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi, siang atau sore. Kami dari kelompok satu akan melanjutkan presentasi dari hasil kerja kami, yaitu fase 2 untuk tugas besar paradigma sistem. Pada presentasi ini akan ada beberapa outline pembahasan seperti berikut. Mohon slide selanjutnya. Ya, ini adalah outline pembahasan kita kali ini yaitu pendahuluan, solusi yang diusulkan, lalu desain modulnya seperti apa. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis rinci, skenario user flow, teknis dan integrasi, serta dampak dan rekomendasi. Boleh untuk slide selanjutnya. Oke. Pada fase satu ini kita telah mengidentifikasi bahwa sistem sertifikasi halal saat ini meskipun sudah terstruktur memiliki beberapa kelemahan fundamental akibat adanya fragmentasi proses. Proses yang melibatkan empat lembaga utama ini berjalan secara berurutan sehingga menciptakan banyak titik serah terima atau take over point yang rentan terhadap penundaan dan miskomunikasi. Fragmentasi ini menyebabkan informasi terisolasi di masing-masing lembaga yang berdampak langsung pada pihak yang membutuhkan kejelasan, yaitu pelaku usaha atau PU. Akibat paling nyata dari fragmentasi ini bagi PU adalah apa yang kami sebut dengan efek kotak hitam atau black box effect. Jadi setelah mengajukan permohonan, PU seringkali tidak tahu persis apa yang sedang terjadi dan status yang mereka lihat terlalu umum. Sehingga ketidakjelasan ini bukan sekedar menjadi ketidaknyamanan, tapi sumber ketidakpastian bisnis yang dapat mengikis kepercayaan pada proses sertifikasi itu sendiri. Boleh mungkin masalah utamanya udah ya. eh, Penting dipahami, ini bukan masalah pada sistem lembaga pemeriksa halal saja, tapi masalah arsitektur secara keseluruhan yang masih terpisah-pisah. Untuk mengatasi ini, kami akan melanjutkan ke solusi yang diusulkan, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Robi Cahyadi. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan untuk penjelasannya. Untuk menjawab tantangan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu fragmentasi dan efek kotak hitam, solusi yang kami usulkan di fase 1 adalah platform sertifikasi halal cerdas. Ini bukan hanya sekedar digitalisasi, tapi integrasi proses dan data dalam satu platform, di mana di dalamnya menyatukan stakeholder, merestrukturisasi proses, dan menjadi single source of truth. Lalu pada fase 2 ini, kami akan memfokuskan untuk merancang salah satu komponen kuncinya, yaitu modul pelacakan permohonan real-time. Modul ini merupakan komponen yang krusial untuk menjembatani kesenjangan informasi. Modul ini yang akan secara langsung dilihat dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan transparansi. Tujuannya jelas ya, yaitu transformasi pengalaman pengguna dari pasif ke proaktif. Ini juga dapat menghilangkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dengan memberdayakan mereka dengan informasi, sekaligus mendorong akuntabilitas lembaga penyelenggara. Di dalam merancang modul ini, kami berpegang pada dua prinsip utama. Yang pertama yaitu transparansi proaktif. Kami ingin sistem ini secara aktif menjawab pertanyaan mendasar dari pemohon, seperti di mana, siapa, apa, dan kapan. Lalu prinsip yang kedua yaitu manajemen ekspektasi. Dengan memberikan estimasi waktu, tujuannya dapat mengurangi frustasi akibat penantian yang tidak pasti. Kemudian, untuk menyajikan informasi yang kayak ini, tapi tanpa menjadi membingungkan, kami menggunakan arsitektur informasi berjenjang. Dari gambaran besar 5 tahap, yaitu seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan, dan lisensi, ke detail aktivitas di dalamnya, hingga status spesifik setiap aktivitas. Ini memungkinkan pengguna memilih kedalaman informasi yang mereka butuhkan. Kemudian untuk selanjutnya, rekan saya, Mas Randi, akan menjelaskan detail visual dari rancangan ini. Silakan, Mas Randi. Baik, terima kasih. Untuk topik selanjutnya adalah
analisis rinci mockup atau menjelaskan komponen UI, dan skenario pengalaman pengguna atau user flow. Nah, berikut adalah visualisasi dari modul pelacakan yang kami rancang. Di bagian atas ada informasi dasar untuk identifikasi. Lalu struktur utamanya adalah lini masa vertikal yang menunjukkan 5 tahap besar tadi. Dari proses sertifikasi, ini memberikan gambaran cepat progres secara keseluruhan. Nah, kuncinya transparansi ada di sini, ditunjukkan di bagian detailnya. Nah, setiap tahap bisa dibuka untuk melihat subproses spesifik. Jadi, pelaku usaha atau PU tahu persis, misalnya apakah LPH sedang melakukan audit lapangan atau menunggu hasil lab. Nah, kami juga menyertakan elemen waktu di mana ada tanggal pasti kapan tahap tersebut selesai dan estimasi kapan tahap berikutnya akan selesai. Ini sangat penting untuk perencanaan bisnis bagi pelaku usaha. Nah, selain tampilan ini, sistem ini juga akan mengirimkan notifikasi otomatis secara jelas, menandai jika ada tindakan yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha. Membuat dashboard ini lebih dan membuat dashboard ini lebih interaktif. Nah, mari kita lihat bagaimana modul ini bekerja dalam praktik melalui beberapa skenario. Untuk skenario A, ini menunjukkan bagaimana modul memberikan feedback yang jelas dan mengarahkan tindakan pelaku usaha saat diperlukan. Lalu untuk selanjutnya, kita bisa perhatikan untuk skenario B. Di sini transparansi sangat penting. Pelaku usaha tahu mengapa proses mungkin memakan waktu lebih lama karena ada uji coba lab, bukan sekedar berhenti tanpa ada penjelasan. Dan yang terakhir ada di skenario C. Skenario ini adalah terobosan besar. Pelaku usaha kini bisa melihat progres di luar LPH, yaitu saat proses berada di MUI untuk sidang fatwa dan BPJPH untuk penerbitan sertifikat. Ini benar-benar membuka kotak hitam antar lembaga. Selanjutnya, rekan saya, Mas Muhammad Tri Ramdhani, akan menjelaskan tentang fondasi teknis, pemetaan data, dan dampak dari rencana ini. Silakan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal tentang fondasi teknis, kemudian pemetaan data, dan juga dampak dari rencana atau rancangan yang kami susun. Slide-nya belum bergeser. Tunggu sebentar ya kita. Oke. Ya, di sini penting untuk ditekankan bahwa modul pelacakan yang bisa kita bisa kita bilang canggih ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ini hanya merupakan sebuah jendela bagi para pengguna. Agar informasi yang ditampilkan akurat dan real time, modul ini harus terhubung ke platform sertifikasi halal cerdas yang terintegrasi, yang berfungsi sebagai pusat data tunggal. Artinya, sistem-sistem yang ada di BPJPH, LPH, dan MUI perlu dimodifikasi atau diintegrasikan agar secara otomatis mengirimkan pembaruan status ke platform pusat ini setiap kali ada progres. Tanpa aliran data di belakang layar ini, modul pelacakan tidak akan berfungsi. Bagaimana cara memastikan data mengalir dengan benar? Analisis e-com yang kami lakukan di fase 1 memberikan panduan. Setiap output setiap output penting dari suatu proses seperti penerbitan surat tanda terima dokumen atau STTD atau selesainya laporan audit harus secara otomatis memicu pembaruan status di dashboard pelacakan. Ini mengarah pada tantangan implementasi terbesar, bukan membuat tampilannya, tapi memastikan data dari BPJPH, LPH, dan MUI bisa masuk ke platform secara konsisten. Ini membutuhkan kerjasama erat, kesepakatan teknis atau API, dan komitmen dari semua pihak. Jika berhasil diimplementasikan, dampak modul pelacakan ini sangat signifikan, bukan hanya pelaku usaha yang diuntungkan, tapi juga efisiensi kerja lembaga.
akuntabilitas seluruh proses, dan pada akhirnya percepatan sertifikasi halal nasional. Sebagai langkah selanjutnya, kami merekomendasikan yang pertama untuk membuat prototipe ini lebih interaktif dan mengujinya langsung dengan pelaku usaha. Kemudian yang kedua, memulai untuk diskusi teknis lintas lembaga untuk mendefinisikan bagaimana data akan dipertukarkan. Yang ketiga, implementasi sebaiknya dilakukan bertahap untuk mengelola kompleksitas. Baik, demikian presentasi untuk fase 2 yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.